Yang berhak menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana Anda melihat bahwa ada pendapat dari Mas Ruby? Ini bukan digital forensik sebenarnya. Lab forensik yang harus dilakukan polisian nantinya akan bersifat analog karena Pak Jokowi sudah menyerahkan ini bukti aslinya kepada polisi. Tinggal dilakukan analisisnya. Bagaimana menurut Anda? Dari kepolisian seperti apa? Baiklah, saya dari kacamata penyidik ya. Saya 35 tahun dari penyidik, 35 tahun lebih gitu. Ya. Saya sangat sependapat dengan Pak Robi ya. Jadi ini masuk ranahnya analog karena ini produk administratif dan ini sangat mudah gitu. Kecuali memang permintaannya untuk panjang gitu. Jadi filmnya itu mau film panjang, film pendek ya. Kalau film pendek ini gampang sekali. UGM-nya kan masih ada. Reputasi UGM itu internasional, bukan nasional. Tidak mungkin dia akan menjualnya dengan begitu murah. Kemudian Pak Jokowinya masih ada. Teman kuliahnya ada. Dosennya ada. Kemudian dan lain-lainnya ada. Tinggal ditanya saja ke UGM, benar nggak punya mahasiswa namanya ini, angkatan sekian, tamat tahun sekian. Oh benar katanya. Ya. Atau oh tidak benar gitu. Kalau oh benar baru nanti dilanjutkan pertanyaannya. Mana buktinya bahwa dia terdaftar? Oh ini Pak, ada di buku induk kami nomor sekian, fotonya ini hasil ujiannya, ini. Berarti proses ijazah itu sampai dengan tamat benar. Nah sekarang ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu yang dilihat ya. Jadi prosesnya sudah benar kan misalnya. Atau tidak kuliah berarti prosesnya tidak benar. Nah sekarang yang diributkan jangan yang ditampilkan di medsos kan. Yang dokumen aslinya. Nah setelah dokumen aslinya dilihat. Nah betul nggak ini ijazah yang Bapak keluarkan? Ya betul gitu. Maka tamatlah riwayatnya gitu. Atau oh tidak betul kami tidak pernah memberikan ijazah sama Pak Jokowi. Maka berarti itu prosesnya palsu. Ijazahnya pun palsu. Ya. Tapi kalau prosesnya benar, ijazahnya benar, nggak perlu diforensik. Analog ini. Jadi artinya kalau filmnya pendek ya nggak sampai seminggu tuntas ini. Tapi kalau mau film panjang kayak film India 2 kali istirahat ya panjang deh. Oke, kalau misalkan untuk filmnya panjang atau filmnya pendek, menurut Anda Pak Susno, filmnya pendek ini apakah perlu seperti yang tadi disampaikan Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan, bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Nanti kan begitu dipanggil oleh aparat penegak hukum, pasti dia menyerahkan ijazah yang asli, aparat penegak hukum cross check ke UGM. Setelah asli, ya tak perlu Pak Jokowi yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers release pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat, pertanggungjawab publik kami sudah lihat. Nah nanti kalau disanggah lagi, wah aparatnya bisa di ini, wah aparatnya parcok, wah tak percaya sama laborat Indonesia, kita harus laborat di luar negeri. Nah itu udah lain ceritanya, itu film panjang namanya. Ya, oke. Kalau begitu, Pak, dari pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar-benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM?
Nah, debat itu ada dua macam ya. Ya, Satu debat kusir, dua debat ilmiah berlandaskan hukum. ya, Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi, yang diperdebatkan fotonya, yang ya, diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah ya, palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. ya, Kemudian yang diperdebatkan dua adalah ijazah yang dipegang Pak ya, Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu ya. prosesnya. Oke, oke Pak. Kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan. Kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, Ya, kemudian melebar ke skripsi. Nah, ya, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM. UGM, Oke, bukan publik. oke, Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi ya, pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau ya, tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. ya, oke. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby ini makin menarik. Kalau dari yang terlihat di media sosial, semua orang saat ini menjadi menjadi analis dari ijazah Jokowi sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kupingnya berbeda dengan kupingnya foto zaman dulu. Dulu pakai kacamata, sekarang udah nggak pakai kacamata. Bahkan ada yang bilang bahwa ini bisa salah, bisa benar. Ada perbandingan yang tidak sesuai kalau di media sosial ya. Tapi kalau dari Anda yang merupakan pakar forensik, bagaimana tahapan dan apa sebenarnya yang ingin masyarakat ketahui, apa saja yang dilakukan untuk mengetahui analisis forensik tersebut? Baik, ini kalau kita ngomong analisa digital forensik terhadap barang bukti digital ya, kita Ya, ngomongin barang bukti digital. Kalau dalam konteks ini misalnya sebuah skripsi, hasil scan, sebuah ijazah hasil scan. Nah itu mungkin kita nggak melihat ini konteksnya kasus Pak Jokowi ya. Kita melihat konteksnya ini digital evidence berupa ya, skripsi ataupun berupa ijazah. Nah kalau yang menyebutkan ataupun yang heboh di media sosial itu sah-sah saja masyarakat siapapun, kelas apapun, background keilmuan apapun sah-sah saja mereka mempunyai pendapat, mereka punya persepsi yang berbeda, itu sah-sah saja. Tapi kalau dalam digital forensik itu yang jelas pertama, kita waktu melakukan proses sebuah barang bukti digital, kita memastikan sumbernya asli apa tidak, dari mana, apakah didapatkan dari barang bukti asli atau tidak, itu pertama kita pastikan. Kedua kita menjaga keasliannya itu dari awal diproduksi menjadi sebuah hasil scan sampai yang mau diperiksa itu harus tetap sama alias asli. Nah itu ada metodenya, ada metodologinya. Nah selanjutnya baru kita lakukan masuk ke proses analisisnya. Nah proses analisis ini akan mempertimbangkan banyak faktor, banyak parameter. Disitulah baru kita bisa memastikan item-item yang bisa memberikan pembuktian-pembuktian apapun itu nantinya. Saya nggak mau menyebutkan konteksnya detailnya, tapi
itu ada tahapannya. Ini kita lagi-lagi berasumsi bahwa sebuah barang bukti digital hasil scan skripsi ataupun ijazah. Nah, dari situ baru nanti mencari parameter-parameter keaslian atau detailnya seperti apa. Intinya Ya. kalau masyarakat, mohon maaf, tadi memberikan pendapat ataupun berkesimpulan bahwa si dalam data tersebut tampilannya seperti apa, tidak seperti apa. Nah, itu apa namanya? Itu nggak bisa diterima bila kalau kita ngelihat dari sisi hukum ya, nggak bisa diterima di sisi hukum bila dilakukan prosesnya tidak pada barang bukti digital yang asli, yang bisa dipastikan dari awal sampai di proses digital forensik itu benar-benar masih asli. Sedikit pun ada yang berbeda, sedikit pun ada perbedaan karakteristik file maupun digital fingerprintnya, itu pasti akan membuat sebuah barang bukti digital itu berbeda. Dan kalau barang bukti digital sudah berbeda dari aslinya, otomatis hasil analisa apapun itu akan tidak sah secara hukum karena udah dipastikan barang bukti itu tidak asli. Nah, jadi proses-proses digital forensik tahapan-tahapan tadi itu sangat penting sejak awal. Nggak hanya proses saat dianalisisnya aja. Analisisnya itu pun harus memastikan beberapa faktor dan sesuai teori yang ada, baru bisa menampilkan parameter-parameter baik yang salah maupun yang benar. Nah, baru hasil. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Bersama saya di channel Les 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu tadi penyampaian dari Pak Susno, ya bagaimana soal ijazah, ya, ijazah atau polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tentu sampai sekarang masih menjadi pembahasan dan perbincangan dan bahkan sudah masuk ke ranah pengadilan dan ranah hukum. Ya, tentu memang sudah banyak yang mengeluarkan pernyataan, banyak juga yang sudah speak up, banyak juga yang sudah klarifikasi, bahkan pihak UGM sekalipun telah menyatakan bahwa Presiden ke-7 tersebut lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kalau memang betul Pak Jokowi yang punya ijazah yang asli, lulusan UGM, kenapa tidak sedari dulu beliau menunjukkan ijazahnya? Padahal jelas sebagai rakyat Indonesia kita berhak mengetahui apakah pemimpin kita punya ijazah, lulusannya seperti apa. Tetapi ya setelah habis jabatan, malah sekarang Pak Jokowi melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik dan merasa dihina, merasa direndahkan, dan lain seterusnya. Nah, pemahaman inilah yang menjadi suatu tanda tanya besar juga, terutama bagi saya, karena sering sekali mengikuti dan juga berbagai komentar-komentar, pendapat, pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia yang saya sampaikan, yang saya bacakan, yang saya ulas di channel ini. Bahwa ketika berpikir by logika, apa susahnya menunjukkan ijazah tersebut? Kenapa harus dibuat genting? Belum lagi kesana kemari, menghadiri ini itu, bayar pengacara, dan lain sebagainya. Merasa dihina, merasa direndahkan, dan lain seterusnya. Padahal kalau sudah ditunjukkan sekalipun, sekali saja tunjukin ini sudah clear sebetulnya. Dan bahkan sampai sekarang tak muncul ke permukaan ijazah yang asli tersebut. Katanya ipar Pak Jokowi telah membawa berkas itu ke pihak penyidik, tetapi katanya menerima fotokopi bukan yang asli. Nah, bagaimana mungkin ini bisa selesai kalau ijazah itu belum kelihatan yang aslinya? Jadi yang dipersoalkan di sini asli atau tidaknya, bukan terkait lulusan atau atau pernah kuliah gitu ya. Lulusan oke lah, tapi pernah kuliah. Barangkali pernah kuliah tapi nggak lulus kan bisa-bisa saja. Karena itu yang menjadi tanda tanya sebelum ijazah asli yang dipegang oleh Pak Jokowi tersebut muncul ke permukaan. Seperti itu kurang lebihnya ya.
Nah, di sini saya coba lihat ya. Memangnya kau yakin Sus bahwa itu produk OGM? Susno Duaji kalau dibandingkan ya Oweng Roseno, gue lebih pegang pandangannya Oweng Roseno. Orang-orang UGM sudah disusupi otak Jokowi macam PKI nyusup menyusup. Iya, Pak. UGM yang mengeluarkan ijazah asli, tapi ijazah yang dicetak di tahun 2010 oleh UGM. Nah, jadi pertanyaannya, benarkah Jokowi lulusan 1985, benarkah pernah berkuliah di sana dan lulus? Gitu ya. Karena ini kan penuh dengan tanda tanya, teman-teman ya. Nah, kemudian sampai negara ini hancur pun Jokowi tidak akan menunjukkan jasanya. Oke, kalau gitu balikin gaji yang sudah diterima. Jokowi tidak akan tunjukkan ijazahnya sampai terjadi konflik pun. Polisi, jaksa, dan hakim siap pasang badan bela Jokowi. Pak Susno katanya bukti manusia tidak penting, bukti forensik lebih akurat, kata Bapak di kasus Vina. Jadi memang harus diuji ya melalui atau lewat uji digital forensik. Nanti di sana kita mengetahui kan sekarang kan banyak sekali bahkan menguji tulisan, tinta gitu ya, kertasnya dan lain sebagainya itu kan bisa diuji semua. Tetapi yang saya sebutkan di awal bahwa ada informasi, ada isu yang beredar bahwa ijazah yang diterima oleh pihak penyidik yang untuk meneliti ya Polda Metro Jaya kalau nggak salah itu mengatakan bahwa mereka menerima ijazah tetapi yang fotokopinya bukan asli. Fotokopi yang dilegalisir atau apalah itu ya saya lupa. Kalau saya salah silakan dikoreksi ya, saya minta maaf. Coba kita lihat. Kalau alumnus normal tidak akan ada kontroversi dan kejanggalan terkait jurusan, dosen pembimbing, skripsi, KKN, dan sebagainya. Ini Jokowi semuanya bermasalah. Apa bisa kita percaya begitu saja ke UGM? Contoh misalnya ketika Pak Jokowi menyampaikan 2017 lalu bahwa dosen pembimbing skripsi beliau itu Pak Kasmujo, padahal beberapa waktu lalu informasi atau isu yang beredar yang saya terima bahwa Pak Kasmujo ini mengatakan bahwa tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi dan tidak pernah menjadi dosen pembimbing Pak Jokowi dan bahkan beliau hanya asisten dosen di sana. Kabar yang beredar ya. Saya nggak tahu betul atau tidaknya, tetapi itu yang saya dengar. Nah, kemudian, bukankah sudah dijelaskan oleh pihak UGM bahwa ijazah Jokowi itu asli? Karena Jokowi dinyatakan pernah kuliah di UGM. Pernah kuliah, tetapi kita nggak tahu lulus atau tidak. Gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau memang betul punya ijazah yang asli, kenapa tidak ditunjukkan? Sudah sekian lama polemik ini digaungkan. Sudah sekian lama ini terus diungkit, diulang-ulang, dan lain sebagainya. Kenapa ijazah itu tak muncul ke permukaan sama sekali? Itu yang mungkin menjadi tanda tanya dari beberapa pihak dan mungkin bagi para penggugat mungkin ya seperti itu. Kalau punya kenapa nggak ditunjukin? Jadi makin menguatkan dugaan kita bahwa ya bisa saja itu memang nggak punya ijazah. Karena ya kalau punya simple, ngapain harus bikin ribet, ngapain harus ganti, ngapain jadi gaduh dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah menurut hemat saya ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain ya boleh nanti silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Terima kasih buat Anda. Salam dan sampai jumpa.